Itu ayah saya sendiri sudah menjadi menantunya kiainya sendiri, yaitu Kiai Khalil bin Harun. Itu mempunyai santri yang luar biasa, namanya Kiai Bisri Mustafa alias ayah saya. Sudah jadi mantunya. Kiai Khalil bin Harun diminta santri-santri senior dari Termas untuk membaca Ikhya. Itu menantunya sendiri. Kiai Bisri itu tidak boleh ikut. Kamu belum pangkatnya. Jadi ini dulu itu pangkat-pangkatan. Jadi kalau ada atau banyak dari kalian yang tidak mudeng tadi itu, ya sudah sepantasnya. Karena itu kelasnya kelas tertinggi. Tasawuf itu kelas yang tertinggi. Imam Ghazali sendiri itu setelah ngaji dari ngaji tauhid, ngaji fikih, ngaji usul fikih, ngaji ilmu kalam, itu puncaknya tasawuf. Tasawuf memang ilmu puncak. Nggak tahu mimpi apa ini. Gus Ulil ini tahu punya ide kok ngaji ya di sosmed lagi. Padahal dia itu pendiri Islam liberal. Tapi sampai itu di sini sudah bekerja, masih ngaji, itu luar biasa. Kalau sampai nggak masuk surga udah keterlaluan. Gimana? Itu apa namanya? Mau ngaji di sini pakai izin majikan segala macam kan ya? Jumatan izin. Lu kok ngedekno subhanallah. Vanuatu pemuda tanah air. Ini patriot-patriot kita yang di Korea. Jadi saya tidak akan memberati sampean lagi lah ini kita. Sampai sudah ngaji kitab itu sudah ganjarannya sudah wakil sudah. Saya yang ringan-ringan saja. Bagian yang ringan-ringan. Ringan tapi tidak pernah terpikirkan oleh sampean. Saya akan meneruskan syukur saya tadi itu. Di awal ada banyak hal yang sangat penting, tapi kita tidak syukuri. Hari ini saya ingin Anda mensyukurinya. Memang di Indonesia sekarang lagi krisis syukur itu. Orang tidak ngerti syukur sama sekali sama Allah Ta'ala. Minta terus padahal tidak minta pun dikasih sama Tuhan. Ini belum diminum, ini masih minta lagi kopi. Kopi dikasih kopi, belum diminum, minta teh. Nah itu enggak punya. Ada, saya akan sebutkan beberapa anugerah yang luar biasa besarnya yang kita terima, tapi kita tidak mensyukurinya atau jarang kita mensyukurinya. Ada anugerah Tuhan yang besar sekali, jarang kita syukur. Memang untuk syukur itu orang harus sadar bahwa dia mendapatkan anugerah dari Allah. Orang yang tidak menyadari bahwa mendapat anugerah dari Allah, dia tidak akan bersyukur. Kalau Anda sekalian merasa mendapat anugerah dari Allah, bersyukur Anda. Tapi kalau tidak merasa, Anda tidak bersyukur. Hampir semua orang yang naik haji di tanah air kita ini, semua syukuran. Ya enggak? Syukuran. Akan berangkat syukuran, pulang dari haji syukuran. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa haji itu anugerah dari Allah. Tapi pernahkah Anda tahu orang bersyukur karena sholat? Dan sholat dan haji sama-sama rukun Islam itu.
Kenapa yang haji disyukuri, yang sholat tidak? Karena tidak tahu bahwa sholat itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan sholat, bernapas saja sampai tidak pernah bersyukur. Padahal itu luar biasa. Saya punya kawan yang hampir seperti Firman, tidak pernah sakit sama. Orang nggak pernah sakit, orang kaya nggak pernah sakit. Jadi ketika mendengar dia sakit, saya perlukan datang ke Jakarta untuk menengok. Saya tunggu sampai 2 hari sampai bisa dijenguk, karena dia di IC. Begitu saya bisa masuk, ketemu pertama kali, apa yang dikatakan dia? Masya Allah, Gus, ternyata bernapas itu nikmat sekali. Buatin nanti gue ilmu kandani sopo. Nikmat, karena dia sakitnya tidak bisa bernapas. Kawan saya yang lain habis 15 juta hanya untuk supaya bisa kencing lagi, sampai yang charger tidak pernah merasa kenikmatan. Banyak sekali hal-hal, ada yang besar sekali. Saya akan sebutkan, tidak usah 8, 3 saja. Kelamaan 8. Yang pertama, kita tidak pernah mensyukuri atau karena tidak menyadari bahwa kita dianugerahi Tuhan, diciptakan menjadi manusia. Ini luar biasa ini. Makhluknya Tuhan banyak sekali. Ada yang tidak bisa apa-apa seperti batu, apalagi ngerasa. Sampai sempar-sempar, sampai kepui, diam aja dia tidak bisa apa. Mau sampai jadi batu. Ada makhluknya Tuhan yang seperti tumbuh-tumbuhan. Konon, saya pernah baca tulisan ilmuwan itu katanya, dan sudah saya buktikan, tanaman itu bisa merasa dan bisa berpikir, tapi tidak bisa mengekspresikan pikiran ataupun perasaannya. Dia bisa senang, bisa nggak suka, tapi tidak bisa mengekspresikan. Kok saya jangan baca penelitian itu. Saya coba, saya tanam 2 pohon kelapa di depan rumah saya. Orang yang pernah ke rumah saya tahu, di depan saya ada pohon kelapa 2. Itu sengaja saya buat eksperimen. Satu di sebelah timur, satu di sebelah barat. Yang sebelah timur ini, setiap saya keluar rumah, saya lus-lus dia. Baik-baik ya kamu ya. Yang sebelah barat saya cuekin, tidak pernah, apalagi saya sentuh dan tidak ada. Apa yang terjadi? Ketika musim berbuah, yang sebelah timur buahnya luar biasa, luar biasa. Yang sebelah barat beluluk saja tidak keluar. Tidak boleh. Tahu seperti itu, anak-anak saya, setelah saya beritahu, mereka beramai-ramai ngelus-ngelus yang sebelah barat. Dan apa yang terjadi? Ini mengalahkan yang timur. Wah, luar biasa. Saya jadi percaya itu. Mereka bisa berpikir, bisa perasaan, cuma tak bisa. Ada yang lebih tinggi lagi dari tumbuh-tumbuhan, ada binatang. Binatang juga mempunyai perasaan, pikiran, dan bisa mengekspresikan, tapi tidak sempurna. Kalau ada kambing batibur baru 3 bulan yang dibuat sate oleh orang Tegal disembelih, itu induknya, itu maknya, itu lembek. Sebetulnya dia merana melihat anaknya disembelih, tapi tidak sempurna, kita tidak paham. Karena dia nangis ya mbek, ketawa ya mbek, ngomong apa-apa mbek. Sekarang kita punya perasaan, punya pikiran, bisa menyampaikan pikiran kita yang terdalam, bisa mengatakan kepada kekasih kita, I love you.
samping cuma embek gitu. Katanya kan lebih mulia malaikat. Ya malaikat itu tidak bisa memilih. Malaikat itu ya begitu saja. Yang sujud saja, yang lukuk saja. Bahkan tidak pernah makan gitu. Dia tidak pernah merasakan bakso hijau. Nah, tidak suka. Kita itu paripurna, bisa merasa, bisa berpikir, bisa mengekspresikan, bisa memilih, bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini anugerah Allah nomor satu yang perlu kita syukur. Lalu bagaimana kita mensyukuri nikmat itu? Biasanya kalau pembawa acara itu, alhamdulillah kita dipertemukan Tuhan dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita lahirkan kesyukuran kita dengan bersama-sama membaca alhamdulillah. Itu rumah sana sudah syukur sudah. Sampai kasih saya baju bagus baju. Saya terima kasih terus sendiri mimil. Terima kasih ya sampai baik hati. Tapi sementara saya bilang terima kasih itu baju sampean saya buat ngelapi sepeda. Kira-kira sampean seneng apa muangkel itu? Jadi mensyukuri kenikmatan itu adalah mempergunakan kenikmatan itu sesuai dari yang memiliki. Kita diberi kenikmatan menjadi manusia, maka kita perlu menjaga kemanusiaan kita dengan baik. Di samping kita alhamdulillah, kita sholat, bersyukur pada Allah, kita menjaga kemanusiaan. Tidak usah sering-sering ke kebun binatang. Nanti kepengen jadi macan, pengen jadi singa. Ada orang cakep sekali, ganteng sekali, tapi dibicarakan sama cewek-cewek, ganteng tapi buaya darat. Dan kalau buaya darat, repot. Baliknya ada perempuan cantik sekali. Bicarakan sama cowok-cowok, hati-hati, cantik tapi ular, ular berbisa. Jaga kemanusiaan Anda. Selama Anda menjadi manusia, selama itu Anda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya sampai tidak tanya dalil, karena sekarang umumnya sedikit-sedikit minta dalil, maka saya dalili ayat Quran, walaqad karramna bani Adam. Jangan khawatir soal dalil, saya kiai. Cuma saya suka atau tidak suka dalil gitu saja. Kalau saya dalil gudang saya. Ini nanti akan saya hubungkan dengan nikmat yang kedua. Nanti akan masih ada terusannya. Kita harus mensyukuri kenikmatan jadi manusia yang nomor satu. Jangan dimusprakno bahasa Indonesianya kan. Jangan diabaikan, jangan disia-siakan, jangan diliburkan akal pikiran yang diberikan Allah hanya pada manusia. Hati nurani jangan sia-siakan. Itu hanya diberikan kepada Anda sekalian yang namanya manusia. Kambing tidak punya nurani. Setan apalagi. Jaga itu. Sekarang ini apa namanya? Banyak orang yang tidak membukakan akal pikirannya. Hanya gara-gara pilkada. Itu kan aneh sekali. Pikiran kok bisa hilang karena pilkada. Karena pilpres itu aneh banget. Wa ma'adraka ma pilpres. Itu perkara dunia. Dunia itu kecil sekali. Kecil
kecil sekali. Sampai lihat Facebook ya, terus tulis kata kunci. Itu kan ada kolom yang gambarnya Surya Kondo itu. Itu di situ ada, sampai tulis itu. Bumi. Klik, nanti keluar. Bumi sampean itu kelihatan. Sampai lihat, jangan tidak lihat, sampai lihat. Supaya Anda tahu persis seberapa besar Anda dan seberapa besar Tuhan Anda itu. Anda klik, ada yang menarik kalau ingin yang variasi, itu ada yang gambarnya cewek tiduran di rumput ini. Cewek tiduran di rumput. Terus kameranya menjauh, tinggal kecil. Tidak kelihatan. Karena sudah bola dunia yang kelihatan. Kecil, bola dunianya tidak kelihatan. Karena di sini sudah ada matahari. Kecil, hilang sama sekali. Karena ada jutaan miliar kali bumi planetnya. Namanya apa itu saya nggak bisa mengerti. Bukan, ada planet yang besarnya jutaan miliar kali bumi. Sampai lihat kan? Kecil sekali. Saya malu lihat Facebook itu, malu ketika selama ini saya kalau pidato saya gambarkan bumi ini sak kacang hijau. Ternyata itu kegedean kacang hijau. Saya ini keliru ternyata. Saya pikir kacang hijau sudah kecil. Tapi saya tetap ngeyel saja. Kalau mana-mana saya kacang hijau. Nah kalau debu bagaimana saya menceritakan sama sampai ini di sini loh. Kalau kacang hijau kan masih ada gitu. Pertanyaannya sekarang, gimana Korea dalam kacang hijau itu? Apalagi dalam debu itu. Gimana Jakarta dalam sebutir debu itu? Jakarta, apalagi ke Jakarta, di mana Indonesia? Ini malah mau cari TPS ya. TPS kok dibesarkan seperti itu. Acara 5 tahunan kok dibesarkan seperti Yaumul Kiamat, seperti abadi. Itu hilang akal kita. Gara-gara kampanye saja hilang akal. Itu yang bikin doa tidak makbul. Anda harus lihat tadi di Facebook itu, di YouTube. Anda lihat di YouTube itu, bayangkan supaya tahu lah. Kalau Anda Allahu Akbar, tahu kecil sampean, tahu besarnya. Kalau Anda tidak tahu kecil Anda tidak tahu besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengatakan Allahu Akbar kok enggak sih gembeleng. Itu aneh sekali. Kita kecil sekali. Jadi Allahu Akbar jangan Anda kalau enggak bisa mengartikan Allah yang besar sendiri, maknailah aku sangat kecil. Aku bersama 7,5 miliar manusia di dalam sebutir debu ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Makanya dulu banyak sufi-sufi seperti Ibrahim bin Adham itu sholat itu sampai berkali-kali begitu Allah Akbar semaput. Allah semaput. Karena dia tahu kecilnya dia di mana di bumi dia berpijak dan betapa besarnya Rabbul Alamin itu. Nah, ini persoalan TPS. La ilaha illallah. Seolah-olah di galaksi yang Bima Sakti. Dan ini urusan ila yaumil qiyamah. Nanti di yaumul hisab ditanya, kamu pilihannya siapa? Jokowi apa Prabowo? La ilaha illallah. Sadarlah Anda, sadar. Ini peran sangat kecil. Ada. Tidak ada. Sebelum di yaumil hisab,
Di kuburan tidak ada juga pertanyaan, kamu mendukung Jokowi apa Prabowo? Tidak ada. Kalau tidak percaya, matilah, buktikan. Ada. Makanya saya dari dulu mengatakan, kita jadi manusia itu jangan berlebih-lebihan. Ikutlah apa yang dicontohkan, diteladankan pemimpin agung kita Rasulullah SAW. Rasulullah itu senangnya yang tengah-tengah, yang sedang-sedang, tidak mau berlebih-lebihan. Cinta tidak berlebih-lebihan. Cinta berlebih-lebihan kayak cintanya artis itu. Kawin 3 bulan sudah ke pengadilan agama cerai. Ya cinta dengan saja seperti ini kan bisa sampai 10 tahun kan. Pas sedang-sedang itu sekarang kadang-kadang berkelahi, kadang-kadang kalau sampai mati hidup semati itu benci juga begitu. Kalau memang perlu benci yang namanya manusia, kalau bisa tidak benci, karena benci itu hanya merusak diri sendiri. Tapi kalau manusia ya kadang-kadang kita tidak bisa menghindari. Tapi jangan berlebihan. Mau dalil lagi? Surat Maidah, bukan 51 tau, Maidah 8. Kalian lihat, saya bisa kalau nirukan ustadz-ustadz itu, bisa saja. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah. Saya dalil. Wahai orang-orang mukmin, jadilah kalian penegak-penegak kebenaran karena Allah, karena Allah, karena Allah. Bukan karena kepentingan, bukan karena mendukung si A, bukan karena mendukung si A. Karena Allah. Kalau Anda bisa begitu, doa Anda akan diijabahi oleh Allah. Tegakkan kebenaran karena Allah. Kalau menyaksikan sesuatu, ini benar apa tidak, ini salah apa keliru, saksikanlah bil qist, dengan adil. Jangan wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum menyeretmu untuk berbuat tidak adil. Adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Takwa itu yang memasukkan kita ke neraka, ke dunia, ke surga. Takwa itulah yang memasukkan kita ke surga. Adil itu lebih dekat. Jangan sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum menyeretmu berbuat tidak adil. Berbuat adil. Hampir semua mufassir memaknai kaum ini adalah kaum kafir, orang-orang kafir. Jadi jangan sekali-kali kebencianmu kepada orang-orang kafir membuatmu tidak adil berlaku. Ini orang kafir. Lagi orang yang sesama Islam, kita harus lebih adil pada kaum yang tidak Muslim saja, tidak seagama saja, kita harus berbuat adil. Artinya bagaimana? Kalau orang itu mengatakan 2 kali 2 4, ya dibenarkan loh. Kafir kok itu? Ya, salah jelas, salah 2 kali 2 kok 4, salah itu. Kok salah? Iya karena dia kafir sih. Lah benarnya berapa? 5 kurang 1. Ini orang tidak nalar. Itu kemudian nikmat yang kedua. Nikmat yang kedua, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kok ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketemu pirang perkara, kata orang Jawa ini. Sampean itu pernah apa namakan Kanjeng Nabi itu?
IP misanan mingguan. Tidak apa-apanya. Kalau ngono kiri, kulon program, berbes itu kok do ning ngene Madinah ning ngene Mekah. Gak cukup ning Borobudur ngono. Kita itu enggak apa-apanya Kanjeng Nabi lah. Kalau Habib-Habib itu konon kabarnya memang ada hubungan darah. Sampai ini itu tidak pantas Habib lah. Jadi sampean nempel apanya dari Kanjeng Nabi kok ikut Kanjeng Nabi itu? Saudara tidak pernah, ponaannya tidak, IP tidak. Tidak apa-apa. Kulitnya ya gak nempel beras. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu putih kemerah-merahan. Jadi kalau kena sinar matahari, makanya Kanjeng Nabi itu kalau marah sedikit aja ketahuan. Ini ada merahnya sedikit. Orang-orang sudah takut dengan Kanjeng Nabi. Kulitnya putih kemerah-merahan. Sementara kulit kita sawo bosok. Jauh sekali. Dari sisi kulit jauh sekali. Dari geografi jauh sekali. Indonesia mau ke Madinah itu masih melewati 7 samudra. Pesawat jet itu masih 9 jam. Jauh sekali. Kalau dari sini berapa jam itu? 8 jam ya, lebih. Jauh sekali. Jadi dari segi tempatnya jauh, dari segi darahnya ya tidak ada. Kita itu dari segi kulitnya enggak, bahasanya lah jauh sekali. Kanjeng Nabi itu abajadun hawazun atau yapun. Sampean ono cara kododo sawara. Monggo bodho. Kanjeng Nabi enggak punya ngomong, sampean enggak punya ain. Makanya sampean lebih ngalami. Makanya saya bilang ya sah saja, memang enggak boleh ngain kok duwene ngomong. Enggak untuk lebih ngalamin. Ramadan ya ramplan. Murtado murtala. Lha ilate dhewe-dhewe. Orang Kanjeng Nabi juga enggak bisa dibilang supaya bilang mau ya enggak bisa. Terus sampai wong Arab saiki orang Arab itu yang keturunan Kanjeng Nabi yang di sana itu suruh bilang Bandung kalau bisa, enggak bisa. Apalagi Pengalongan, wah tambah repot mana, ada ngonya di tengah itu. Bagaimana kok sampean melok Kanjeng Nabi? Kok Kanjeng Nabi ikut Kanjeng Nabi? Tidak nempel apa-apanya. Ada orang itu kulitnya putih kemerah-merahan. Rumahnya Tonggo Pet. Tonggo Pet itu di sini rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tonggo Pet. Bukan hanya saudara misanan, dia paman cer. Paman cer itu dia saudaranya ayahnya Rasulullah SAW. Dia itu kakaknya Sayyidina Abdullah. Dan Tonggo cer, Tonggo Pet, paman cer. Masih dia itu besanan dengan Kanjeng Nabi, anak 2. Kulitnya putih semu merah, bahasanya Arab. Tonggo Pet, paman cer, besanan dengan Kanjeng Nabi, anak 2. Dia punya anak laki-laki 2, Utbah dan Utaibah, dikawinkan dengan putri Rasulullah SAW, Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum. Orang ini yang begitu dekat dari segala sudut ini dengan Rasulullah SAW. Ketika Kanjeng Nabi ngajak, ketika sudah diperintahkan Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, famili-familimu diberitahu. Kanjeng Nabi naik ke atas sofa, lalu mengundang, ya Bani Abdimana, ya Bani Hashim, kumpul ya, kumpulkan semua, termasuk orang ini tadi. Dia di depan sendiri.
Kanjeng Nabi bilang, kalau bahasa Indonesianya, kalian kalau saya beritahu ini ada musuh datang mau menyerang kita, kalian percaya? Mereka semua serempak, percaya, karena kami belum pernah menjumpai sampai berbohong sekalipun. Kami akan percaya. Kalau saya bilang begini, percaya. Semuanya karena tidak pernah melihat, mendengar Kanjeng Nabi bohong sekalipun. Jadi mereka percaya semua. Setelah itu Rasulullah mengatakan bahwa aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kalian semua hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang saya ceritakan tadi begitu dekat dengan Rasulullah, itu pertama bereaksi dia langsung miso. Miso itu keahliannya orang kita sekarang. Miso itu mencaci, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Kalau ini kalau bahasa Indonesia itu tabban laka, watakmu kelewat. Oh, itu cacian yang luar biasa. Kalau di terjemahan Depa ya dimaknani paling binasa, itu binasa dosa itu. Itu cacian. Tabban laka ya Muhammad, alihada. Orang tua-tua kamu kumpulkan yang ngomong gitu tuh. Sudah baik-baik pangeran banyak kok, cuma satu tek, ngamuk dia, dipisah. Ketika dia mengatakan kepada Rasulullah tabban laka ya Muhammad, maka kekasihnya menurunkan ayat tabbat yada abi lahab wa tab. Bukan hanya tangannya saja, wa tab, bukan hanya patake tok sing kelewat, semuanya kelewat kabeh. Tabbat yada abi lahab wa tab. Namanya sebetulnya Abdul Uzza, pamannya, adiknya Abdullah, kakaknya Abdul Uzza. Karena dia putih kalau kena matahari merah menyala di sini, dijuluki Abu Lahab. Kebetulan karena dia dinas di neraka, jadi pas itu lakopnya Abu Lahab. Begitu surat ini turun, tabbat yada Abi Lahab, anaknya Utbah dan Utaibah dipanggil. Kamu sini, ceraikan istri-istri kalian. Kalau tidak saya akui anak. Ketika itu Ruqayyah dan Ummu Kulsum dicerai oleh Utbah dan Utaibah. Jandanya dikawin Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika Sayyidatina Ruqayyah wafat, muduni bahasa Jawanya itu, ngawin ke Ummu Kulsum. Karena itu Sayyidina Utsman dijuluki Dzunnurain, karena menjadi menantunya Kanjeng Nabi 2 kali. Pertanyaannya sekarang, kalian ini yang nggak nempel apa-apa nih, dari segi jarak rumahnya, jarak darahnya, apa-apanya. Entah siapa dulunya yang ngajak sampean itu ikut Kanjeng Nabi. Orang ini Abu Lahab kok tidak. Itu gimana? Sampai tanyakan profesor yang budak-budak itu, gak akan bisa jawab. Akalnya kan gak bisa jawab. Orang Monogiri, orang Boyolali, orang Indramayu, orang Garut, ya. Itu kok bisa melok itu. Orang Abu Lahab tidak, orang yang sudah itu. Tanyakan coba sampai, gak akan bisa jawab. Kalau sampai tanyakan saya, jawabnya gampang. Ya itulah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha semau gue. Itu menurut bahasa Jakartanya, Allah itu maha semau gue. Mau apa? Apa lu? Abu Lahab mau protes, ngapain? Aku suka orang Monogiri, aku suka orang Garut, saya orang Indramayu, aku pilih. Ini yang saya katakan tadi. Ini nikmat yang luar biasa. Ini anugerah. Jangan sok kayak wah, ustaz-ustaz yang orang sini kalau kena aku, sudah jahiliyah semua. Gayanya. Kalau kalian sampai menemukan orang yang seperti itu, temukan saja sama Abu Lahab. Suruh mengimankan Abu Lahab habis.
yaitu merasa lebih fasih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang lebih fasih, tidak ada orang yang lebih manis bicaranya, tidak ada orang yang lebih indah cara mengajaknya, melebihi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang mengatakan bahwa orang itu mendapat petunjuk karena dia, suruh kasih petunjuk sama Abu Lahab. Maka saya tadi mengatakan ini nikmat kedua yang harus kita syukuri Allah. Kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mempunyai pemimpin agung Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang paling enak-enaknya orang itu adalah mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling enak sendiri. Kenapa? Karena kita manusia dan Kanjeng Nabi itu ya manusia. Enak manusia mengikuti manusia. Coba Anda mengikuti monyet. Kalian mengikuti pemimpin-pemimpin dunia yang lain saja kadang-kadang ngerepoti. Dia ngajak ke barat, kita ikut ke barat, dia sendiri malah ke timur. Dia ngejak loman, dia sendiri akhirnya setengah mati. Kalau Kanjeng Nabi itu enak sekali mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Asal sampai tetap menjaga kemanusiaan Anda, maka Anda tidak akan merasa berat ikut Kanjeng Nabi. Tidak berat. Kalau sampai merasa berat mengikuti Kanjeng Nabi, berat sampai harus mencurigai diri sampean. Apa masih utuh manusia? Apa besora patia manusia? Kita harus menjaga kemanusiaan kita supaya kita bisa mengikuti manusia yang paling manusia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering mengatakan Kanjeng Nabi itu menungso, paling menungso, ngerti menungso, mengerti manusia. Karena kan banyak pemimpin yang kelihatannya ya manusia kelihatannya, tapi nggak ngerti manusia. Dia pikir kalau tidak seperti dia bukan manusia. Ukuran manusia itu dirinya sendiri. Mentang-mentang dia ahli zikir, ada orang datang, "Mbah, saya ini sumpek terus dada saya, Mbah, kalau saya dikasih bacaan apa itu biar padam hati saya." Oke, ya, ini dibaca habis sholat dibaca ini ayat kursi ini dibaca 35.000 kali ya. Ini meskipun diundang Mbah, diundang dia, ini tidak ngerti manusia. Mau cepatnya kaya saya dulu kan mau ayat kursi 35.000 kakek saya udah semaput. Ini contoh orang yang tidak ngerti. Kanjeng Nabi itu ngerti umatnya itu ada yang SD. Kok SD? TK. Kok TK? Tahu. Nabi tahu ini PAUD, ini TK, ini SD, SMP, ini SMA, ini perguruan tinggi. Tahu. Kalau tidak percaya, buka aja hadis-hadis. Silakan kumpulannya Imam Bukhari apa Imam Muslim. Nanti akan ada hadis yang berbeda-beda. Ausani ya Rasulullah, qala la taghdab. Ausani ya Rasulullah, la taghdab. Macam-macam karena tergantung orang. Makanya didikan Kanjeng Nabi juga begitu. Khatibin nas ala qadri uquli. Ini orang TK kok mbok ceramai kaya cah mahasiswa ngeluh sirahe. Diwacakno ihya sithik ae wis do nglelem kabeh. Kanjeng Nabi itu tahu. Makanya selama Kanjeng Nabi salat itu selalu ngimami. Hanya absen sekali atau dua kali ketika beliau gerah dan diwakili oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Selama itu Kanjeng Nabi ngimami. Selama itu khutbah Jumat tidak ada satupun orang yang ngerasani. Bayang suwiling
nggak ada. Khotbah kok dilewer begini, nggak ada. Kalau sekarang kan banyak. Orang ngerasani imam itu kan banyak. Nggak tahu, orang ngantuk. Khotbah nggak berhenti-berhenti, ada globalisasi segala macam. Ada soal pilkada segala macam, kok masuk khotbah Jumat itu. Bangkunya dia kiai ulama apa sih? Tidak sadar. Kan Nabi tidak pernah. Kenapa? Kan Nabi itu wah diayu. Tahu bahwa ini macam-macam. Ada yang TK ada. Maka Kanjeng Nabi mengambil sikap tengah-tengah. Kalau Anda jadi pemimpin, ambillah jalan tengah. Kenapa? Karena nanti yang di sana tidak merasa jauh dengan Anda, yang di sana juga tidak merasa jauh dengan. Tapi kalau Anda di sana, maka yang di sana kan merasa kamu jauh, jauh sekali pemimpin saya di sana. Jadi kalau sampean ngimami nanti, kalau ngimami supaya bisa merata kepada makmum sampean yang macam-macam itu, jangan panjang-panjang bacaannya. Jangan terbalik. Kalau sembahyang sendirian pakai kaos oblong yang dibaca inna atau inna sama kulhu. Kalau ngimami pakai jas tutup yang dibaca sabiki sama hal ataka. Itu yang sampai pameri itu Gusti Allah apa manusia? Kalau itu nandai orang bodoh atau ngalim, lihat kalau dia ngimami. Kalau ngimami panjang-panjang, ini bodoh. Meskipun udah gitu aja, gampang. Jadi tandanya orang bodoh itu dua menurut saya. Yang satu ya itu tadi, nek sembahyang khotbah dawa, sembahyang dawa, biasanya ini sujudnya cepet, kali-kali bareng imami itu sujudnya dawa banget. Nanti makmumnya harus keturun. Itu berarti itu nggak pintar. Dalil lainnya, orang itu kalau bisa segala macam, jelas orang bodoh. Kalau ada orang kelihatannya kok pinter gitu sampai tanya, kalau sampai tanyanya apa saja kok bisa jawab semua, itu berarti bodoh. Karena tidak ada orang yang tahu semuanya, itu tidak ada. Jadi ini sudah berapa tadi? Sebagai manusia, bagaimana? Yang ketiga, sampean harus syukuri sampean diciptakan Allah di Indonesia sebagai warga Indonesia. Ya Allah, ada negeri secantik Indonesia ya. Saya saltut itu. Grand Syekh Azhar tahun 50-an datang ke Indonesia. Melihat Indonesia itu dengan bahasa mubalaghah. Orang Mesir itu sukanya lebay. Lebay itu bahasa kitabnya mubalaghah. Balaghah itu dari kata-kata lebay. Ya. Wahai bidadariku, karuan wong wedok lan bidadari segala macam. Wahai bidadariku, itu lebay. Itu balaghah. Oh, ini kok ada bulan kok jalan-jalan. Maksudnya kekasihnya itu setiap lainnya kan bulan itu. Tidak berlebih. Atau itu juga lebih. Jadi di Indonesia itu melihat Bogor itu masih apa? Kebun raya Bogor itu. Kira-kira jangan-jangan orang Indonesia nanti gimana? Enggak kaget kalau di surga nanti. Orangnya sudah surga gini begitu. Itu kan lebih. Dia mengatakan Indonesia atun minal jannah. Jadi sepotong surga yang dicontohkan Tuhan di dunia adalah Indonesia. Sampai di Indonesia akar itu, oyot itu bisa digodok di pangan. Telo itu akar. Bili banget. Lautnya sekian banyaknya. Sampai ambil peniti, tahu peniti ya, kasih benang
kasih upo penitinya, lemparkan ke laut, gerak sedikit, ambil, dapat ikan. Sampai dapat sekilo, sampai makan ikan tok warung. Tidak ada orang kelaparan. Habis makan mangga sampean, peloknya sampai lempar, besok jadi pohon mangga. Sampai lihat di Korea ini, itu sulitnya orang mau nanam-nanam. Di Saudi Arabia itu, di Arafah ada pohon sekarang itu namanya pohon Ahmad Soekarno, karena bibitnya dari Bung Karno dari Indonesia. Setiap pohon dikasih pet satu supaya hidup. Dikasih pet satu, bukan pet satu dibuat nyirami, bukan sakwet dikasih pet. Di Mesir itu lapangan sepak bola itu disirami supaya rumputnya bisa tumbuh. Di kita lapangan sepak bola ada di mana-mana. Orangnya itu macam-macam, masya Allah. Sampai katanya di Filipina itu beberapa kilo saja sudah tidak bisa komunikasi satu desa dengan desa yang lain, karena bahasanya sudah lain, dialognya sudah lain. Di Arab itu ada bahasa Arab Fusha, tapi tidak semua orang Arab bisa tahu Fusha. Masing-masing mempunyai dialek sendiri. Orang Mesir tidak bisa, orang awam ya, orang awam yang tidak tahu fasih, dia ngomong jim itu tidak bisa, tapi gim, Gamal Abdul Nasir. Mengucapkan kof orang Mesir tidak bisa. A, kof itu A. Jadi kalau nyanyian ulili itu maksudnya kulili, ulili, ulili. A. Sebaliknya orang Saudi tidak bisa bilang kof, bilangnya gal, gala. Kalau ada ustaz-ustaz bilang gala, itu berarti dia dari Saudi. Kalau bilang ala itu dari Mesir. Indonesia punya satu bahasa. Sampai ke Madura bisa komunikasi dengan orang Madura. Sampai di Lombok bisa, ya. Jawa Barat bisa, Jawa Tengah, Jawa Timur bisa. Masya Allah, orangnya macam-macam, bisa kumpul dari satu. Dulu itu, sekarang ini gara-gara sosial media itu mungkin. Dulu sebelum ada sosial media, wah, ramahnya orang Indonesia itu sampai ke kutub utara kedengaran, ramahnya itu. Sampai bangsa-bangsa lain kepengen ketemu ke Indonesia itu gara-gara karena orang Indonesia itu ketemu, tidak kenal tidak apa, itu nyapa. Dapat sampai ke Magelang misalnya, tidak pun dia mesti gitu deh. Mau kemana nih? Enggak kenal gak apa kok, tidak enggak kenalan dulu. Saya dari kok enggak langsung tidak pun dia datang pasar ya, enggak datang enggak. Sekarang aja kita dijawabkan dengan sosial media itu. Karena kita ngomong gini sudah jarang-jarang ngomongnya begini. Wong berdua, podo-podo ning warung sitoknya ya ndelok wis. Dan ini tidak kontak-kontakan sini sama sini enggak. Masya Allah, ini yang bikin orang selingkuh ya. Nah, untuk mensyukuri sebagai manusia, jaga kemanusiaannya, untuk mensyukuri kenikmatan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita upayakan supaya kita itu betul-betul tidak hanya mengatakan kita cinta Rasulullah, tapi contoh lah. Dan itu mudah sekali, menyontoh Kanjeng Nabi itu mudah sekali. Kanjeng Nabi kalau disuruh milih, ini berat, ini ringan, dan sama-sama tidak dosa. Kanjeng Nabi mesti milih yang ringan. Kadang ada yang wah sok ngalim itu milih yang berat-berat. Pokoknya sampean kalau sesuai dengan umumnya manusia itu. Kalau tidak umum berarti tidak dari Rasulullah SAW. Gampang gitu aja.
Ada orang yang misalnya serbannya banter banget. Lalu bilang sama sampean, kalau sampean ingin bahagia dunia akhirat, puasalah Anda 2 hari 2 malam, tidak buka, tidak sahur. Nah, mesti karangan, bukan dari Rasulullah. Karena semua yang diperintahkan, yang dicontohkan, yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebatas kemampuan dan kebisaannya manusia. Sewajarnya manusia. Sampai nyembah Tuhan wajar apa enggak? Wajar. Kalau nyembah sampai nyembah sapi itu tidak wajar. Sampai nyembah kursi tidak wajar. Nyembah pemimpin tidak wajar. Menyembah Tuhan wajar. Baik sama tetangga wajar enggak? Wajar. Karena tetangga ini pusat informasi. Saudara-saudara belum tahu, dia sudah tahu. Dek, kamu enggak nengok saudaramu? Loh kenapa? Di rumah sakit. Loh, kok tahu? Aku sih ngantar tadi. Dia pusat informasi. Kalau kebetulan ada tamu kehabisan gula, siapa yang ditatap? Tetangga. Dek, pinjam gulanya sedikit, ada tamu, gulaku habis. Masa ada tamu kehabisan gula terus WA saudaranya di Jakarta? Menghormati tamu sudah sewajar. Mencintai istri sudah sewajar. Memuliakan sesama manusia sudah sewajar. Semua wajar. Kalau ada yang tidak wajar, itu yang perlu dicurigai. Pokoknya sampai tetap wajar seperti manusia, sampai sudah mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gampang saja. Nah, ini apa namanya? Sudah jam 6:30, jadi saya ini sebelum apa namanya saya meletakkan mic saya ini, biar saya kasihkan dulu kepada sesepuh sampean di sini. Barangkali ada yang mau diomongkan beliau. Nah, sepuh dan kepala suku sampean ini. Jadi untuk saya sendiri, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Anda sekalian. Jazakumullah ahsanul jaza. Mudah-mudahan Anda sekalian selalu diberi kesehatan, keafiatan Allah lahir batin, sabar, keinginan-keinginan Anda sampean semuanya dikabulkan oleh Tuhan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Allah yuwaffiquna ila ma fihi astagfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada beliau Romo Kiai Haji Mustafa Bisri. Kami juga mohon doanya dari atas nama Majelis Dzikir Subhanul Waton, mengucapkan beribu-ribu terima kasih matur nuwun. Mudah-mudahan Subhanul Waton selalu diberikan istiqomah dan bisa lebih semangat lagi di dalam bersolawat khususnya di Korea Selatan ini. Untuk itu atas nama Subhanul Waton kami ucapkan terima kasih kepada jamaah yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, monggo kita bersolawat bersama. Mungkin dari panitia, dari sebenarnya ada kota amal bisa dikeliling untuk membantu nanti dari musola atau yang membutuhkan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abad ala habibika khairil khalqi kulli. Maulaya sholli wa sallim daiman
Terima kasih ya, sambutan dan siraman rohani dari beliau Mbah Mus ya, telah selesai. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita aplikasikan kehidupan kita ya, kita ambil ya, kita ambil hikmahnya. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi foto bersalaman dan setelah itu sholat asar dari teman-teman. Wah, oke. Pangapunten saderengipun sesi foto dan sholat asar dari Mbah Mus untuk memberi doa untuk sore hari ini. Monggo waktu dan tempat Mbah Mus. Biasanya kalau saya berdoa itu tidak hanya doa umum saja, tapi saya selalu minta supaya masing-masing Anda sekalian juga berdoa. Maksudnya kalau Anda yang biasa lihat di YouTube tahu. Jadi biasanya saya ajak hadirin semua membaca Fatihah sekali, tapi iyyaka nasta'innya 11 kali. Tidak usah sampai tanyakanlah kenapa 11 kali. Ini sudah waktunya sudah mendesak, nanti diskusi nggak jadi dungu. Jadi kalau sampai percaya ya saya ya terus ikut aja baca iyyaka nasta'innya 11 kali. Kalau tidak ya sudah sekali saja tidak apa-apa. Karena ini ijazah dari Khamilul Quran Waliullah Mbah Munawir Rabi'ah. Mbah Rabi'ah itu gurunya guru-guru saya, gurunya Mbak Arwani dan segala macam. Saya tidak tanya dalil, pokoknya percaya tak lakoni gitu aja. Jadi mau coba Fatihah sekali, iyyaka nasta'in 11 kali. Di dalam Anda membaca iyyaka nasta'in 11 kali itu sambil mengerentek itu apa? Mengerentekkan permohonan sampean masing-masing sendiri. Ketika iyyaka nasta'in, ya Allah, mudah-mudahan aku bisa naik haji. Iya, ya Allah, mudah-mudahan saya segera mengakhiri kejombloan saya. Iya. Jadi itu nanti dikerentekkan di dalam hati. Dikerentekkan tadi, jangan diomongkan, nanti tetangganya tahu. Hanya Anda dan Allah yang tahu. Ini doa khusus. Iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, sampai mohon sembuhkan apa yang sampai minta. Yang besar tapi. Yang besar. Karena yang dungo saya maksud. Yang dungo saya masa njaluk sing cilik-cilik ya. Cuma cilik itu ulin aja dan cukup. Yang besar-besar. Itu pada waktu baca iyyaka nasta'in. Dan sekarang akan cari permintaan sampai apa kepada Tuhan yang paling besar sekarang ini. Nanti sampai baca pada waktu iyyaka nasta'in. Jangan sampai nanti sudah iyyaka nasta'in sampai baru cari-cari. Iyyaka nasta'in apa ya? Iya benar.
tambah nggak khusyuk, nggak mandi malah. Pasti berhasil, pasti. Saya berani memastikan gitu. Meskipun saya bukan Ibrahim bin Adam. Asli. Kalau sampai permintaannya sampai tidak dikabulkan oleh Tuhan, itu kemungkinannya cuma dua. Yang pertama, karena sampai tidak percaya sama saya. Orang andel betul bos. Ya nggak mandi tenang. Yang kedua, karena Tuhan, bahasa Indonesia ini meremakno. Tuhan meremakkan sampean. Karena ada Tuhan lebih tahu yang lebih manfaat daripada yang sampean minta. Kadang-kadang kita itu minta asal minta. Ana bunda lewat, bunda ya Allah. Terus angger ya, manfaat enggak manfaat. Nah, Tuhan itu tahu yang lebih manfaat dan meremakno, kasihan sama. Ada orang itu yang rumahnya sudah 2, mobilnya 4, istrinya entah berapa. Lu kok masih minta sapi barang mana? Iya, Tuhan sakit. Semono nyotok semono akeh kok iso njaluk duit. Gak mikir investasi ning akhirat belas sakit. Wis jalukane kita ijolane niku ning akhirat mengko. Ya ada doa itu yang diberikan nanti di sana. Tapi mesti berhasil. Mesti. Makanya sampean sekarang cari apa yang sampean minta selama ini. Kalau sudah ketemu, bilang saya nanti mulai dulu. Sudah ketemu? Nah, saya ingatkan gawe kanjeng Nabi yang dalil nih. Agak kemaluk dalil. Dawuhnya kanjeng Nabi, "Innallaha la yasma'u du'aan min qalbin ghafil." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah tidak akan sudi mendengarkan doanya orang yang hatinya tidak ikut berdoa. Kita berdoa harus hati masuk pada hati, mohon betul sama Allah. Pasti berhasil. Tapi itu saya itu panjang. Kalau yang kesusu ya udah. Gimana? Gak apa-apa panjang. Ada yang pendek tapi tidak begitu mandi. Gak apa-apa padanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirris sari fi sa'il asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi.
Allahumma ya Allah la ilaha illa anta ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'izz ya Mudhill ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Latif ya Latif ya Khabir ya Halim ya Halim ya Halim ya Aziz ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Hafiz ya Hafiz ya Muhid ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawiy ya Matin ya Qawiy ya Matin ya Qawiy ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Wajidu ya Majidu ya Wahidu ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Barru ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Ra'uf ya Malikal Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami'u ya Ghani ya Mughni ya Mali'u ya Dhar ya Malik ya Dhar ya Malik ya Dhar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Waris ya Rashid ya Sabur Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna kama amartana fastajib ilahana kama wa'adtana Allahumma bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barakati suratil Fatihatil mu'azzamah wa sabil mathani minal Qur'an wa bi sirril asma'ikal husna wa ismikal mu'azzam Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la makruban illa nafasta ولا مريضا إلا شفيت ولا دينا إلا قضيت ولا جاهلا إلا علمت وضالا إلا هديت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولإخواتنا ولأخواتنا ولأزواجنا لأبنائنا ولبناتنا ولذرياتنا ولتلاميذنا وتلميذاتنا ولأصدقائنا ولمعارفنا ولأصحاب الواجبات علينا ولذوي الحقوق علينا ولمن أحبنا أحببناهم ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أسأنا عليهم ولمن ظلمناهم ولجميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة والقوة والسلامة التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليك واجعل الحياة زيادة لنا بكل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر عنا نزل بنا من البلاء والوباء والغلاء والسيف طائفة الفتن والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا إندونيسيا هذه خاصة بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa kepadamu ya Allah, kami dan saudara-saudara kami yang hadir di majlis ini memohon kepadamu ya Allah, dan kami tetapkan iman kami, Islam kami, mengakui kami semua sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah saudara-saudara kami kekuatan lahir batin Allah, dan saudara-saudara kami yang hadir di majlis ini Engkau mudahkan semua urusan-urusannya ya Allah, membarkan semua saudara-saudara kami, berikanlah rezeki yang manfaat, yang barokah kepada saudara-saudara kami di sini untuk beribadah kepadamu ya Allah. Kabulkanlah semua permohonannya saudara-saudara kami yang hadir di masjid ini ya Arhamar Rahimin ya Mujib as-Sa'ilin ya Arhamar Rahimin ya Mujib as-Sa'il. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada.